Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Yang terhormat Menteri Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bapak Bahlil Lahadalia SE-MSI yang insya Allah dalam perjalanan nanti akan memberikan pencerahan kepada adik-adik para wisudawan. Yang kami hormati Sekretaris Umum sekaligus juga Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta Profesor Dr. Abdul Mu'ti MID. Yang kami hormati Ketua L2 Dikti Wilayah 3 Jakarta, Bapak Dr. Lukman, ST Mhum. Yang kami hormati Ketua Kopertais Wilayah 1 yang meliputi Jakarta dan Banten, Profesor Dr. Asep Saifuddin Jahar, MA PhD, Rektor baru Universitas Islam Negeri Jakarta yang masih hangat. Kemudian tentu saja Ketua PWM DKI Jakarta yang insya Allah nanti akan hadir pada sesi yang kedua, Bapak Kiai Haji Dr. Abu Bakar. Yang kami hormati juga, saya panggil Mas Abdul Rosid, yang hadir di sini mewakili alumni. Saat ini Mas Rosid menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan. Boleh tepuk tangan. Yang juga sekaligus menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar. Tentu saja Ketua Senat, para guru besar, seluruh anggota Senat Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sebagian juga hadir melalui YouTube maupun Zoom, dan juga para undangan yang lainnya. Yang saya hormati juga Sekretaris Alumni, Sekretaris Ikalum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Samsir Jalil, para orang tua, wali, wisudawan yang saya hormati dan muliakan. Salam takdim dari kami, Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta, untuk Bapak, Ibu, atau wali para wisudawan. Para wisudawan yang saya sayangi dan banggakan. Alhamdulillah, pagi hari ini, Senin 19 Juni 2023, Universitas Muhammadiyah Jakarta kembali menyelenggarakan wisuda, yaitu wisuda program doktor ke-8, program magister ke-46, program spesialis ke-4, program sarjana ke-77, dan program diploma D3. Yang kali ini diikuti oleh 1.494 wisudawan dari 10 fakultas dan sekolah pasca sarjana yang terdiri atas 5 orang doktor, 105 magister, 1.359 sarjana, 24 spesialis, dan 1 D3.
Salawat dan salam tentu senantiasa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sangat istimewa dan teladan bagi kita semua. Dengan wasilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua telah diangkat menjadi insan yang lebih beradab dan lebih bermartabat. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang saya banggakan, saya atas nama pimpinan dan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Jakarta mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil dengan baik menyelesaikan studinya. Studi yang baik adalah studi yang selesai. Meskipun saya tahu sebagian dari wisudawan yang ada sudah ada yang harus berganti nomor induk mahasiswa karena melebihi masa studi yang seharusnya. Tapi saya berhusnudzon, tentu bukan karena kurang pintar di dalam kuliahnya, tapi semata karena kecintaannya kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta sehingga tidak ingin menyelesaikan kuliah dengan cepat. Ini yang tepuk tangan, ini yang merasa ini. Pencapaian ini adalah bukti kerja keras, dedikasi saudara yang tentu tidak terlepas dari motivasi, doa dan dukungan dari banyak pihak yang terlibat dalam usaha keras tersebut, terutama orang tua atau keluarga, atau juga orang-orang yang adik-adik wisudawan cintai. Kepada para orang tua, wali, keluarga wisudawan, kami juga mengucapkan selamat atas keberhasilan yang diraih oleh putra-putri atau suami atau istri dari Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian dari insan akademik, harapan kami adik-adik para wisudawan tidak bangga dengan nilai kuliah, dengan IPK yang tinggi yang saudara peroleh sebagai simbol dari keberhasilan intelektual atau kecerdasan intelektual. Tapi banggalah ketika saudara berhasil menampilkan secara berbarengan dua kecerdasan lainnya, yaitu kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosi dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Saat ini, para wisudawan yang berbahagia, Indonesia membutuhkan orang-orang yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara emosi. Cerdas intelektual tentu penting, tapi jauh lebih penting adalah orang yang mempunyai kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosi. Di Indonesia terlalu banyak orang yang mempunyai kecerdasan intelektual, tapi minim sekali yang mempunyai kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosi. Indonesia butuh manusia-manusia yang berintegritas, manusia yang senantiasa mencoba hidup dengan prinsip satunya kata dengan perbuatan. Saya berharap sekali adik-adik wisudawan selepas nanti hidup di masyarakat, berada di ruang kerja, bersedia mengisi banyak ruang-ruang kosong yang nir-integritas. Isilah ruang-ruang kosong tersebut dengan kejujuran, keadilan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tetap terbarkan dan bantu dakwah Islam dimanapun adik-adik bekerja atau berada. Tentu saja dakwah Islam yang berkemajuan, moderat, atau wasatiyah. Para hadirin dan wisudawan yang berbahagia, wisuda kali ini dilaksanakan berbarengan dengan datangnya tahun politik menjelang pemilu 2024.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa pemilu 2024 tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, yang terbukti telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang sangat liberal dari sisi politik. Sebagai kritik keras atas sistem pemilu yang sangat liberal, yang berlangsung sejak 2009 melalui Muktamar Solo tahun 2022, Muhammadiyah mengusulkan sistem proporsional tertutup. Tentu harapan Muhammadiyah, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu dalam bingkai dialektika. Putusannya diharapkan akan menjadi sintesis atas sistem proporsional tertutup dan sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka terbatas, yang diharapkan akan mampu mengurangi ekses negatif dari sistem proporsional terbuka, seperti maraknya politik uang, kemudian politik yang berbiaya sangat mahal, yang implikasinya adalah pada meningkatnya kualitas dan kuantitas angka korupsi di Indonesia. Laporan Transparansi Internasional tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia itu sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun 2021. Penurunan ini menurunkan peringkat IPK Indonesia pada peringkat 110, turun 14 peringkat dibanding tahun 2021 yang berada di urutan 98 dari 180 negara. Hadirin yang terhormat dan para wisudawan yang berbahagia, meskipun begitu, sebagai warga negara yang baik, berpendidikan, tentu diharapkan kita semua, Bapak Ibu sekalian, para wisudawan tetap dapat berpartisipasi politik secara bermartabat. Salah satunya, bantu kampanye anti atau tolak politik uang. Kampanyekan, bantu dan pilih caleg-caleg yang dinilai punya integritas, tanpa harus melihat asal partainya. UMJ sendiri akan berperan aktif dengan mempersilahkan partai-partai politik, para caleg, kontestan capres dan cawapres untuk berkampanye di UMJ. Dan ini tentu bukan sesuatu yang asing bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena selama ini pun sudah berlangsung. Selama tahun 2023 saja cukup banyak tokoh-tokoh partai politik yang hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hampir semua partai politik hadir di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tentu kampanye di kampus ini jangan difahami secara konvensional, tapi difahami sebagai ajang untuk adu gagasan antar caleg, antar partai politik, antar kandidat capres ataupun cawapres atas berbagai isu dan masalah yang berkembang di masyarakat, seperti isu korupsi, politik yang berbiaya sangat mahal, stunting, masalah pendidikan, terutama terkait dengan biaya kuliah yang sangat mahal. Saya kira tidak termasuk di UMJ. Kalau UMJ masih cukup lah, kelas menengah. Mahal juga tidak, tapi murah juga tidak. Termasuk di dalamnya adalah transformasi kesehatan, kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan penguasaan sumber daya ekonomi yang masih menganga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini yang mesti ditonjolkan dalam konteks adu gagasan di kampanye yang dilaksanakan di kampus. Dan ini sekaligus juga supaya kita tidak membeli kucing dalam karung, yang kita tidak tahu mutu dari para kontestan politik.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, suami atau istri dari para wisudawan yang telah mendidik, membantu untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Demikian, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.